Halo, perkenalkan nama saya Estefania Cicilia Pakpahan dengan NIM 1902697 dari kelas 3C PGSD. Sekarang saya akan menyampaikan materi pendidikan inklusif tentang jenis-jenis ataupun macam-macam anak berkebutuhan khusus. Silahkan disimak videonya. Yang pertama, tunanetra. Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan daya penglihatannya berupa kebutaan menyeluruh ataupun sebagian, dan walaupun telah diberi pertolongan dengan alat-alat bantu khusus, namun masih tetap memerlukan pelayanan khusus. Yang kedua, yaitu tunarungu. Tunarungu ini adalah anak yang kehilangan seluruh ataupun setengah daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal, dan walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu dengar masih tetap memerlukan pelayanan khusus. Yang ketiga, tunadaksa, di mana mengalami gangguan anggota tubuh ataupun gerakan. Tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat geraknya, seperti pada tulang, sendi, dan juga otot. Sedemikian rupa sehingga anak tunadaksa ini memerlukan pelayanan khusus. Yang keempat, anak istimewa berbakat atau memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa. Nah, anak berbakat adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan atau intelijensi, kreativitas, serta tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan di atas anak-anak seusianya ataupun melebihi anak-anak seusianya, sehingga untuk mewujudkan potensinya menjadi prestasi nyata itu memerlukan pelayanan yang sangat khusus. Yang kelima, tunagrahita atau retardasi mental adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental jauh di bawah rata-rata sedemikian rupa sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi maupun sosial. Nah, yang keenam itu anak lamban belajar atau slow learner. Slow learner ini adalah anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal. Nah, belum termasuk ke dalam tunagrahita. Dalam beberapa hal mengalami hambatan atau keterlambatan berpikir, merespon rangsangan, dan adaptasi sosial, tetapi masih jauh lebih baik dibandingkan dengan yang tunagrahita tadi, lebih lamban dibanding dengan yang normal. Nah, mereka juga butuh waktu yang lebih lama dan juga berulang-ulang untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas akademik maupun non-akademik. Yang ketujuh, anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik. Anak yang berkesulitan belajar spesifik adalah anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus, terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau matematika. Nah, permasalahan tersebut diduga disebabkan karena faktor disfungsi neurologis, bukan disebabkan karena faktor intelijensi atau intelijensinya normal, bahkan ada yang di atas normal. Anak berkesulitan belajar spesifik dapat berupa kesulitan belajar membaca atau disleksia, kesulitan belajar menulis atau disgrafia, atau kesulitan belajar berhitung diskalkulia. Sedangkan mata pelajaran lain mereka tidak mengalami kesulitan yang berarti. Yang kedelapan, anak mengalami gangguan komunikasi. Pelatihan layanan komprehensif bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusif. Anak yang mengalami gangguan komunikasi adalah anak yang mengalami kelainan suara, artikulasi ataupun pengucapan, atau kelancaran bicara yang mengakibatkan terjadi penyimpangan bentuk bahasa, isi bahasa, atau fungsi bahasa sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak yang mengalami gangguan komunikasi ini tidak selalu disebabkan karena faktor ketunarunguan.
Tunalaras atau anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Tunalaras adalah anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma. Nah, sehingga merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Yang ke-10 ada ADHD atau GPPH, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif. Adalah sebuah gangguan yang muncul pada anak dan dapat berlanjut hingga dewasa dengan gejala seperti gangguan pemusatan perhatian dan kesulitan untuk fokus, kesulitan mengontrol perilaku, dan juga hiperaktif. Gejala tersebut harus tampak sebelum usia 7 tahun dan bertahan minimal selama 6 tahun. Yang terakhir ada autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan yang kompleks, meliputi gangguan komunikasi, interaksi sosial, dan aktivitas imajinatif yang mulai tampak sebelum anak berusia 3 tahun, bahkan anak yang termasuk autisme infantil gejalanya sudah muncul sejak lahir. Nah, sekian presentasi atau penyampaian materi tentang jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa kembali.